Percaya atau tidak, mungkin saat ini ada sesuatu yang berdiri di belakang kamu. Dan kamu tidak bisa melihat sesuatu itu. Untuk cerita pertama di video hari ini, kita akan membahas makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang dipercayai hidup berdampingan dengan kita. Menurut berbagai kepercayaan, makhluk-makhluk tersebut mempunyai rutinitas sendiri dan tempat tinggal sendiri. Seperti di bawah pohon, rumah yang kosong, bahkan di sekolah. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa hawa ada yang aneh, mungkin itu bukan sekedar perasaanmu saja. Mereka ada, hanya saja kita tidak bisa melihat mereka. Hai guys, balik lagi di Baca Manga. Sebelumnya aku mau berterima kasih ke kalian yang sudah klik video kali ini. Jangan lupa di subscribe, apalagi untuk kalian suka banget sama horror, thriller, dan misteri. Oke, di video kali ini ada 2 cerita guys. Cerita yang pertama aku ambil dari komik Sekolah Hantu karya Chiwatari yang rilis di tahun 1994. Jadi daripada basa-basi, mari kita mulai ceritanya yang berjudul Sekolah Hantu. Kisah ini dimulai dari seorang remaja wanita SMP yang tidak dipedulikan dengan teman-temannya. Tetapi dia itu merasa ada yang lebih menakutkan dengan itu. Dia mampu melihat makhluk-makhluk halus di sekolahnya. Makhluk yang pertama dia lihat adalah seorang wanita yang berbadan transparan duduk sambil memainkan piano. Dan hantu ini sudah sering dibicarakan di sekolahnya. Tiba-tiba ada yang mendatanginya. Dia bernama Wanihiko Fudo. Dia baru pindah pada saat musim semi. Wanihiko juga bisa melihat makhluk-makhluk tersebut tanpa takut. Sejak hari itu, wanita SMP ini sering melihat hantu di sekolahnya. Bukan saja wanita yang berbadan transparan, tetapi juga yang seram. Dan ada beberapa hantu yang terlihat jahat. Dan dia akhirnya menyadari kalau di sekolahnya itu banyak sekali makhluk-makhluk halus. Seperti di kamar mandi, dimanapun, apalagi di sekitar guru yang jahat. Hantu-hantu yang menyeramkan itu pada kumpul di belakang guru itu. Dalam hatinya dia berteriak, "Tidak!" Dan ternyata hal mengerikan makin bertambah. Suatu hari dia melihat ada perempuan yang jatuh di jendela kelasnya. Tetapi waktu dilihat lagi tidak ada seseorang yang jatuh dari atas. Beberapa hari kemudian dia melihat lagi seorang siswi perempuan yang jatuh dari atas ke bawah. Tetapi pada saat dilihat lagi, nihil, tidak ada siapa-siapa di bawah. Karena penasaran, perempuan SMP ini pergi ke taman untuk meyakinkan apakah ada orang yang lompat dari atas ke bawah. Tapi yang dia lihat adalah jenazah yang mengerikan. Dia betul-betul ketakutan sama sekali. Dan akhirnya datanglah Wanihiko. Dengan panik, wanita SMP ini langsung ingin melaporkan ke para guru bahwa ada siswa yang meninggal karena Pada saat Wanihiko bertanya, "Emang di mana jasadnya?" Siswa SMP ini langsung menunjuk ke arah jenazah yang dia lihat. Dan dia bertanya ke Wanihiko, "Memangnya kamu tidak bisa melihatnya?" Dan tersadar, wajah jenazah itu mirip dengan muka wanita SMP tersebut. Dalam hati dia berkata, "Hah, ini aku." Lalu Wanihiko bilang,
apa yang dikatakan ayahnya itu betul. Orang yang bunuh akan menyaksikan bunuhnya sendiri berulang-ulang kali. Wanihiko juga bilang dia merasakan adanya roh di sekelilingnya. Jadi aku tahu tentang dirimu juga. Wanita SMP itu langsung kaget ketakutan. Ternyata yang melompat dari lantai atas adalah dirinya. Jenazah yang mengerikan itu ternyata dirinya. Tidak mengherankan kalau dia bisa melihat semua hantu di sekolah, karena dia sendiri sudah menjadi bagian dari mereka. Oke guys, cerita pertama selesai. Aku penasaran banget sama kalian. Apa pendapat kalian mengenai cerita pertama ini? Apakah mengerikan, atau sudah biasa, atau bahkan ceritanya yang kurang bagus? Komen di kolom komentar. Pernah gak sih kamu membayangkan apa yang terjadi dalam pikiran seseorang saat mereka koma? Beberapa orang percaya kalau koma itu hanyalah tidur panjang tanpa mimpi. Tapi bagi sebagian orang, koma justru menjadi gerbang menuju dunia yang berbeda. Mimpi saat koma bukan sekedar bunga yang tertidur. Bisa jadi itu adalah jembatan antara hidup dan mati. Dunia di antara kesadaran dan keabadian. Dan siapa tahu suatu hari nanti kita sendiri akan melewati dunia itu. Oke guys, cerita masih berlanjut. Untuk cerita kedua, aku mengambil cerita pendek dari komik Ran karya Kanon Iguchi yang rilis di tahun 1993. Dan mari kita mulai ceritanya yang berjudul Bye Bye. Dari SD, aku sering diganggu teman-temanku. Pada saat mereka berkelompok, mereka selalu memojokkan aku. Karena itu, pada saat SMP, aku memutuskan untuk tidak berteman dengan siapapun. Ucapan hati seorang remaja SMP bernama Asami. Namun, pada saat SMP kelas 2, Asami bertemu dengan Nana, seorang remaja yang cepat akrab dengan orang lain. Dan tanpa sadar, Asami sudah menjalani kehidupan SMP-nya yang dikelilingi teman-temannya. Dan sekarang, setelah selesai ujian, sekolah mengadakan piknik untuk kenang-kenangan. Di perjalanan, Nana bilang, "Kamu ingat kan janji kita menjelang lulus akan memberitahu orang yang kita suka?" Asami menjawab kalau saat ini tidak ada orang yang dia sukai. Dengan canda ke Asami, Nana dan teman-temannya itu bilang, "Pura-pura lagi deh." Dalam hati, Asami bilang pokoknya hari ini dia akan berusaha untuk memberitahu Nana. Sebenarnya Asami takut bercerita ke teman-temannya. Dia mengingat pada waktu dia SD, teman-temannya itu malah membenci balik ke dia. Dia tidak punya kepercayaan diri, maka dari itu dia takut untuk menyukai orang lain. Tiba-tiba Nana bilang, "Kalau tidak mau cerita kepadaku, kamu sampaikan pada orangnya langsung ya." Terdengar kecewa dengan Asami. Padahal Nana, teman dekatnya Asami, ingin membantu hal percintaannya Asami. Nana lanjut ngomong ke Asami kalau dia kasih tahu orang yang Asami suka, pasti Nana akan membantu. Tapi tiba-tiba Asami merespon dengan ketus. "Kamu sendiri? Kamu juga tak tahu siapa orangnya?" "Tak tahu, jangan sok tahu." Nana terdiam sejenak. Dia berkata sudah 2 tahun berteman dengan Asami,
tapi dia tidak tahu apapun mengenai Asami. Karena Asami tidak bercerita apapun, padahal Nana menceritakan semuanya ke Asami. Nanti pada saat SMA, kita pasti akan masuk di SMA yang berbeda. Dan dengan sendirinya, kita akan saling menjauh, ucap Nana. Dan tiba-tiba, bus berhenti dengan mendadak dan semua menjadi gelap. Aduh, apaan sih? Supirnya asal-asalan nyetirnya. Tapi sepertinya kita sudah sampai, kata salah satu teman Asami. Asami melihat bus yang sudah kosong di dalam. Saat keluar dari bus, murid-murid baru selesai debrief dari gurunya masing-masing. Dan pada saat Asami bertanya ke Nana, Nana hanya diam dengan pandangan yang kosong. Asami berpikir kalau Nana marah dengannya. Asami melihat pria yang dia sukai, Kihara. Asami langsung mengingat ucapannya Nana. Kamu akan menyesal kalau tidak menyampaikan perasaanmu. Ini hari terakhir kita loh. Asami langsung memanggil Kihara. Tapi Kihara bilang, kamu tidak bisa masuk ke sini. Karena kamu tidak memakai sepatu. Yang dimaksud ini ternyata sepatu untuk ice skating. Kihara langsung pergi bersama teman-temannya. Tidak tahu apapun, akhirnya Masami mencari Nana. Dia khawatir karena dia ingin bergabung dengan yang lain. Mendengar suara tawanya Nana, dia melihat Nana dan dua temannya sedang duduk. Pada saat Asami menghampiri mereka, mereka malah pergi dengan alasan ingin bermain ice skating. Melihat mereka meninggalkan Asami begitu saja, Asami langsung teringat pada waktu dia SD. Dan dia merasa memiliki sifat yang dibenci orang. Dan tidak akan ada orang yang suka sama dia. Saat sadar sudah gelap, Asami melihat sudah tidak ada orang di sekelilingnya. Masih memakai sepatu ice skating, Asami langsung melepas sepatu tersebut dan pergi ke arah bus sambil teriak, "Tunggu aku!" Nana keluar dari bus dan bilang kalau Asami tidak boleh ikut. Semua sepakat untuk meninggalkan Asami. Asami langsung teriak untuk jangan meninggalkan dia. Dan lanjut teriak lagi, "Aku suka kalian semua." Nana langsung bilang ke Asami, "Coba lebih awal mengatakannya. Padahal aku ingin mendengarnya lebih awal." Nana langsung masuk ke dalam bus. Dan semuanya meninggalkan Asami. "Jangan pergi. Tunggu aku, jangan pergi," ucap Asami. Suasana semakin gelap. Asami begitu kedinginan dan ketakutan. Dia tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. "Dokter, sudah sadar dok." Asami mendengar suara tersebut. Saat Asami membuka mata, Asami bertanya dalam hati, "Aku ada di mana?" Dan dia melihat ibu dan kakaknya. Langsung merasakan kakinya itu sakit sekali. Ibunya bilang untuk jangan bergerak dulu karena kaki Asami patah. Ibunya memberitahu Asami kalau busnya jatuh ke jurang dan hanya Asami yang selamat. Asami pun kaget. Dia sadar kalau dia bermimpi antara hidup dan mati. Semua teman-temannya menghidupkan Asami kembali. Asami pun langsung menangisi Nana dan teman-temannya.
berkata dalam hati, seandainya aku lebih terbuka, Nana pasti akan senang. Oke guys, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton dan mendengarkan cerita aku sampai sekarang ini. Thank you so much for your support. Oke, jadi kayaknya kalau menurut aku ya, pandangan aku, dua cerita ini tuh twisted banget. Ada setan, horor, dan ada yang mistis gitu, yang kejadian itu bisa terjadi sama siapapun untuk cerita nomor 2. Bener nggak? Aku penasaran banget sama pendapat kalian, yang mana yang kalian suka, cerita 1 atau 2, yang mana yang lebih seram, yang mana yang bagus, yang mana yang menarik, please komen di kolom komentar. Oke, jadi mari kita sudahi videonya. Kalau kalian suka dengan video gue bikin, jangan lupa like dan subscribe. Feel free untuk kasih masukan, suggestions, kritik, saran, atau apapun itu. Just hit the comment section. Bye-bye!